Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Alexander SIP MSI, pengasuh mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi ketiga dari mata kuliah ini, yaitu Teknik Pengambilan Keputusan dalam konteks System Thinking atau System Thinking dalam pengambilan keputusan. Saudara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kalau pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang pentingnya boundary rationality dalam pengembangan teknik pengambilan keputusan, materi kedua kita bicara banyak tentang rational choice dalam pengambilan keputusan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa sistem thinking ini juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang rasional. Karena pendekatan sistem melihat satu keputusan sebagai kerangka komprehensif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem. Ini menjadi penting juga dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, saya ingin mulai ketika kita bicara sistem thinking dari apa itu sistem thinking atau berpikir sistem. Jika kita bicara tentang sistem, maka sistem ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah objek dalam batasan tertentu yang bekerja untuk mencapai satu tujuan tertentu. Forrester menyatakan bahwa sistem ini adalah kelompok yang beroperasi secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam konteks ini yang dapat kita lihat bahwa sistem itu adalah komponen-komponen, elemen-elemen yang beroperasi, yang bergerak secara bersama-sama dalam rangka mencapai satu fungsi atau satu tujuan tertentu. Jadi sistem itu ada komponen, ada pola operasional, dan ada cara dan ada orientasi atau tujuan dalam pencapaian kegiatan tertentu. Baik, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, kalau kita bicara kemudian apa itu sistem thinking atau cara berpikir sistem, maka berpikir sistem ini adalah cara melihat diri sebagai bagian dari keterkaitan dunia atau melihat satu bagian yang menyebabkan bagian lain. Artinya pengambilan keputusan itu apabila kita anggap sebagai satu luaran dari elemen organisasi, ini akan berpengaruh terhadap elemen-elemen lain yang berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Artinya pengambilan keputusan yang salah, pengambilan keputusan yang tidak produktif, ini akan menyebabkan pengaruh yang tidak positif terhadap elemen-elemen lainnya. Nah, Peter Senge di samping itu melihat bahwa sistem thinking ini menjadi penting sekali dalam pengembangan organisasi pembelajar. Jadi kalau dalam buku Fifth Discipline dari Peter Senge itu paling tidak ada 5 model, yaitu model mental, model keahlian pribadi, visi bersama, dan tim pembelajar di samping cara berpikir sistem untuk menciptakan organisasi yang mampu berinovasi. Baik, saudara-saudari peserta mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, setelah saya jelaskan tadi, yang dapat kita lihat bahwa ternyata kalau kita bicara sistem, itu paling tidak sistem ini terdiri dari pertama elemen. Sistem itu terdiri dari unsur. Tidak ada sistem tanpa unsur-unsur. Artinya ketika kita bicara elemen yang mengikat, itu artinya kita bicara unsur-unsur dalam satu sistem. Nah, unsur-unsur ini terikat saling dipengaruhi atau mempengaruhi satu sama lainnya dalam sistem tersebut. Jadi ada interkoneksi. Dan yang ketiga, sifat sistem itu
sistem itu terdiri dari elemen-elemen yang hidup, yang bergerak dalam rangka mencapai suatu fungsi atau tujuan. Jadi elemen yang hidup berinteraksi melakukan fungsi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, tujuan sistem interkoneksi itu melingkup dalam satu batas intern dari satu sistem. Jadi tidak ada sistem yang tidak mempunyai boundaries, batasan, baik itu sistem terbuka maupun sistem tertutup. Tetap saja mereka memiliki batasan, boundaries, yang membedakan dengan sistem-sistem lainnya. Baik, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, selanjutnya berdasarkan keluaran output sistem terhadap kondisi sistem, ini menjadi penting untuk membedakan sistem menjadi paling tidak dua kelompok. Jadi ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup. Sistem terbuka itu adalah sistem di mana outputnya, seperti Anda bisa baca, ini terpisah dan tidak memiliki pengaruh terhadap input awal atau terisolasi. Jadi sistem ini, output dari sistem ini tidak memberikan reaksi terhadap elemen dari sistem. Jadi apa yang dihasilkan sistem itu tidak punya feedback atau umpan balik terhadap elemen-elemen dari sistem. Sehingga sistem ini lebih bersifat terbuka. Nah, sebaliknya ada sistem yang bersifat tertutup. Bersifat tertutup ini bukan berarti boundaries, artinya kalau terbuka tidak punya batas, tertutup tidak memiliki batas yang jelas. Bukan seperti itu. Jadi sistem tertutup ini sistem yang memiliki struktur feedback yang membawa hasil tindakan yang mempengaruhi elemen-elemen dalam sistem. Nah, jika feedback itu positif, dia akan memberikan sinyal yang positif terhadap elemen sistem. Tapi sebaliknya, jika feedback itu negatif, maka akan terjadi koreksi terhadap elemen-elemen sistem. Jadi itu. Bagaimana Pak seandainya selalu feedbacknya ini selalu negatif? Apa yang akan terjadi? Ini yang menjadi bahaya dalam sistem itu kan seperti itu. Bisa terjadi ketidakseimbangan sehingga sistem akan terdistorsi. Jadi ini cara melihat apa yang membedakan antara sistem terbuka dengan sistem yang tertutup. Baik, yang terakhir yang ingin saya jelaskan mengenai proses sistem dinamik atau berpikir dengan model sistem dinamik, ini saya ambil dari Forrester ini. Paling tidak ada 6 langkah. Langkah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pertama, describe the system. Ini menjadi penting sebelum kita mengambil keputusan. Kita harus dapat menjelaskan apa-apa subsistem, apa-apa variabel-variabel yang mengisi sistem tersebut. Mungkin ada flow, ada rate, ada variabel yang bersifat konstan dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita bahas secara khusus di pertemuan yang akan mendatang. Step kedua, dari variabel-variabel itu yang kita temukan, baik dia bersifat variabel yang mengalir, variabel tetap, variabel yang menjadi konstanta, ini kita dapat mendeskripsikan bagaimana pola hubungan dari variabel itu. Nah, pola hubungan ini dibentuk dalam satu formulasi atau persamaan, equation. Nah, ini menjadi penting untuk kita menjelaskan bagaimana
struktur variabel itu dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan simulasi model. Simulasi ini walaupun nanti ada mata kuliah yang lebih mendalam, ini dapat saya jelaskan bahwa sistem simulasi ini kita melakukan suatu prediksi. Jika ekuasi ini kita masukkan, apa yang akan terjadi dalam satu sistem. Nah, jadi prediksi perilaku model ini menjadi penting, yang menjadi orientasi mengapa kita melakukan simulasi. Kemudian yang keempat, setelah itu kita dapat menyusun atau mendesain alternatif kebijakan dan struktur dari kebijakan tersebut. Ini menjadi penting. Dari hasil simulasi kita dapat susun nih alternatif kebijakan apa atau keputusan apa yang kita ambil. Setelah itu step kelima, kita adakan sosialisasi. Kita jelaskan, kita terangkan bagaimana struktur kebijakan, manfaat, estimasi, dan lain-lain. Dan mungkin akan ada debat. Ada output dari debat ini adalah rekomendasi. Apakah kebijakan ini layak, benar, mendatangkan manfaat atau tidak? Apakah keputusan ini memang penting untuk dilaksanakan, atau justru keputusan ini tidak dapat dilaksanakan nantinya. Nah, step yang terakhir, step ke-6 adalah implement change in policies and structure. Hasil dari diskusi ini, produk-produk kebijakan dapat kita implementasikan di lapangan. Nah, hasilnya dapat kita evaluasi bersama. Jadi, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, ini dapat juga kita pahami bahwa proses pengambilan keputusan itu bukan proses yang ujug-ujug. Ini proses panjang di mana ada akuntabilitas, ada proses-proses ilmiah, ada proses-proses policy, ada proses-proses edukasi, dan ada proses-proses evaluasi dalam pengambilan keputusan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa sistem dynamic ini menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Sekian dulu penjelasan saya tentang materi yang ketiga ini. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.